Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan belajar semua? Semoga senantiasa sehat ya. Masih semangat di chapter ke-7 ya. Alhamdulillah, saya bersyukur diberikan lagi kesempatan untuk bisa belajar bersama lagi dengan rekan-rekan. Untuk chapter 7, insya Allah saya akan membawakan topik interface designing atau perancangan antarmuka. Nah, di sini, sesi ini, capaian belajarnya adalah mahasiswa mampu memahami tentang penggolongan perangkat lunak terkait dengan pengaruhnya terhadap perancangan antarmuka. Kedua, mahasiswa mampu memahami tentang pendekatan-pendekatan proses perancangan antarmuka. Mahasiswa mampu memahami tentang tahapan-tahapan dalam perancangan antarmuka. Adapun bahasannya di sesi kali ini yaitu penggolongan aplikasi perangkat lunak. Kemudian pendekatan proses perancangan antarmuka. Selanjutnya, prinsip dan petunjuk perancangan. Nah, untuk antarmuka itu sendiri ya, atau interface, mempunyai pengertian adalah salah satu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasi. Dengan demikian, antarmuka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Sedangkan menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas yang biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan beberapa kata. Penggolongan aplikasi. Nah, dikelompokkan menjadi dua kategori besar aplikasi perangkat lunak. Pertama adalah aplikasi yang dibutuhkan dibuat untuk keperluan khusus, ditujukan untuk keperluan khusus, atau disebut pula dengan special purpose software. Dan yang kedua adalah program aplikasi yang digunakan oleh banyak pengguna, atau disebut general purpose software. Nah, selanjutnya dari dua kategori ini, perancangan program dapat menentukan cara pendekatan dalam merancang tampilan. Yang pertama, special purpose software. Pada kategori special purpose software, kelompok calon pengguna yang akan memanfaatkan program aplikasi tersebut dapat dengan mudah diperkirakan. Nah, karena penggunanya adalah orang-orang yang memiliki prioritas kebutuhan ya khusus, maka untuk pendekatannya sangat cocok dilakukan dengan cara user centered design ya. Jadi desainnya itu berpusat atau berorientasi pada si pengguna. Nah, ini otomatis melibatkan pengguna. Jadi antara perancang dengan pengguna itu saling berdiskusi untuk memberikan masukan bagaimana nanti antarmuka yang akan dibuat ya. Berbeda dengan general purpose software, ini antara pembuat dengan pengguna itu tidak terjadi hal-hal yang khusus ya. Jadi kustomisasi nanti bisa disesuaikan dengan pilihan masing-masing apabila memang diperlukan ya. Masih terdapat opsi itu, tetapi dari pengguna, dari pembuat, dari perancang itu membuat sistem itu dengan cara yang general. Jadi dianggap siapa saja akan aman pada pilihan tersebut. Nanti apabila memang ada yang ingin customize, itu tetap disediakan opsi tersebut. Nah, contohnya pengaturan desktop pada Microsoft Word, Microsoft Windows. Dengan adanya kemampuan ini, pengguna dapat memilih sendiri warna desktop yang diinginkan. Tetapi pada dasarnya untuk tujuan softwarenya adalah sama ya. Prinsip dan petunjuk perancangan. Antarmuka pengguna secara alamiah terbagi menjadi 4 komponen. Pertama adalah model pengguna, kedua bahasa perintah, ketiga feedback atau umpan balik, dan penampilan informasi. Model pengguna
Model memungkinkan pengguna untuk mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang apa yang dikerjakan oleh program. Pengguna dapat mengantisipasi pengaruh suatu tindakan yang ia lakukan dan dapat memilih cara yang cocok untuk mengoperasikan program tersebut. Model pengguna dapat berupa suatu simulasi tentang keadaan yang sebenarnya dalam dunia nyata. Jadi disesuaikan dengan si pengguna ya. Kalau bahasa perintah, setelah pengguna mengetahui dan memahami model yang diinginkan, pengguna perlu berhenti untuk memanipulasi model bahasa perintah. Idealnya, program komputer mempunyai bahasa perintah yang alami sehingga model pengguna dengan cepat dapat mengoperasikannya. Ya, jadi komputer tidak bisa mengeksekusi perintah secara langsung, tetapi harus dengan bahasa perintah yang mampu dikenali oleh komputer. Nah, nanti dari bahasa model pengguna ya, dari model pengguna nanti dilanjutkan dengan bahasa perintah yang mampu dimengerti oleh komputer. Kemudian feedback. Nah, umpan balik ini merupakan kemampuan suatu program yang membantu pengguna untuk mengoperasikan program itu sendiri. Umpan balik dapat berbentuk pesan-pesan penjelasan, pesan penerimaan perintah, indikasi adanya objek terpilih, pesan kesalahan bila terjadi. Umpan balik digunakan untuk memberi keyakinan bahwa program telah menerima perintah dari pengguna. Ya, kadang kita bingung ya, misal ini program sudah dieksekusi atau belum. Nah, ternyata dari sistem itu sedang proses load ya, loading. Jadi yang bisa dilakukan adalah menunggu ya. Karena kalau kita langsung close, maka akan terjadi sebuah crash ya, kegagalan dari program perintah yang dijalankan. Tampilan informasi. Komponen ini digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Pada bagian ini, perancang harus menampilkan pesan-pesan tersebut seefektif mungkin sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Ya, tampilan informasi ini juga membantu pengguna untuk dapat menggunakan sistem itu dengan lebih optimal ya. Jadi tampilan informasi hendaknya memang bernilai informatif sehingga membantu para pengguna. Urutan perancangan. Pertama adalah pemilihan ragam dialog. Kedua, perancangan struktur dialog. Ini disesuaikan dengan model pengguna. Kemudian perancangan format pesan, perancangan penanganan kesalahan, perancangan struktur data. Perancangan tampilan berbasis teks. Pada perancangan tampilan untuk antarmuka berbasis teks, ada 6 faktor yang harus dipertimbangkan agar diperoleh tata letak tampilan yang berkualitas tinggi, yaitu urutan penyajian, kemudian kelonggaran, space ya, spacing, kemudian pengelompokan, kemudian relevansi, konsistensi, dan kesederhanaan. Ini contoh dari tata letak tekstual. Nah, bisa dilihat di gambar. Bedakan pengisian data pribadi yang sebelah atas, yang A dan B. Nah, kalau yang A dia tertampil begitu saja ya. Dengan yang B dibedakan bahwa di sini sudah diberlakukan pengkategorian misalnya di atas tentang biodata. Nah, kemudian yang di bawah adalah pendidikan. Nah, di sini digunakan tab untuk spacing ya, pengaturan jarak. Jadi kita tahu ini SD-nya lokasinya di sini, di kotanya ini. Nah, ini lebih mudah dibaca ya daripada yang sebelah atas. Nah, konsistensi juga ini kota ya. Lalu tabnya juga di sini main.
Ya, selanjutnya perancangan tampilan berbasis grafis. Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan pada saat merancang antarmuka berbasis grafis, yaitu ilusi pada objek yang akan dimanipulasi, urutan visual dan fokus pengguna, struktur internal, kosakata grafis yang konsisten dan sesuai, kesesuaian dengan media. Piranti bantu sederhana. Perancangan seharusnya membuat dokumentasi akan bentuk-bentuk yang akan diimplementasikan. Piranti bantu merupakan menggunakan sembarang kertas kosong. Ini bisa ya, pakai media kertas atau font ya. Untuk mempermudah penamaan, maka lembar kertas yang dimaksud diberi nama dengan lembar kerja tampilan, screen design worksheet, untuk seterusnya disingkat LKT. Nah, ini contohnya, lembar kerja tampilan. Ini menggunakan media kertas. Di situ ada keterangan nomor, tampilan, kemudian navigasi dan keterangan. Ini untuk memudahkan perancangan tampilan di awal ya. Jadi tidak langsung di media digital. Manual menggunakan komputer. Piranti bantu sederhana, ini lanjutan tadi. LKT di atas pada dasarnya terdiri dari atas 4 bagian, yaitu nomor lembar kerja, bagian tampilan. Di sini berisi sketsa tampilan yang akan muncul di layar. Kemudian bagian navigator. Bagian ini antara lain menjelaskan kapan tampilan itu akan muncul dan kapan tampilan itu berubah menjadi tampilan yang lain. Kemudian bagian keterangan. Bagian ini berisi penjelasan singkat tentang atribut tampilan yang akan dipakai. Nah, kalau di dunia multimedia ya, itu seseorang juga bisa membuat sebelum ke model digital, bisa juga perancangan dibuat dalam bentuk storyboard terlebih dahulu ya, jadi perancangan dulu. Nah, ini contohnya, nomor sheetnya kelima, di sini pengisiannya. Ini contoh dari form ya, desainnya di sini, gambarannya di sini. Kemudian navigasinya, ketika sudah mengklik akan bagaimana, ketika memilih simpan akan bagaimana, dan batal bagaimana. Nah, keterangannya di sebelah sini. Selanjutnya, jaringan semantik tampilan. Agar pemrograman tidak perlu membolak-balik lembar kerja pada saat menuliskan program untuk disesuaikan dengan navigasi pada setiap lembar kerja. Akan lebih mudah lagi pemrogram untuk memeriksa navigasi yang ada dengan menggambarkannya melalui suatu bagian yang disebut jaringan semantik tampilan atau screen semantic net. Nah, contohnya ini. Gambarnya dari sini. T1 ya, T2, T3, kemudian ini ada loop T4, T5, T6, dan T7. Nah, perancangannya ya, konsep perancangannya T1, T2, dan Tn intinya adalah nomor tampilan lembar kerja. Nah, nanti ini bagaimana harusnya akan berkembang jalurnya kemana nih, ada proses dia. Tulisan ALTS, exit, escape, dan lain adalah event. Anak panah menunjukkan transisi. Ya, jadi ada event, di sini ada transisinya. Bisa dari T1, ini misal yang utama ya, masuk ke T2. Kalau escape, dia akan kembali lagi ke T1. Kalau T2 lanjut, bisa menyimpan atau lanjut ke T3, atau bisa juga sudah setelah disimpan, balik disimpan ya, akhirnya di tampilan 4 masuk ke, ketika batal masuk ke T1 lagi, atau alternate masuk ke T2. Nah, contoh, jika pengguna sedang berada di tampilan T5 dan kemudian ia menekan tombol ALTQ ini, nah, ada event penekanan papan ketik, maka tampilan akan berubah menjadi T7. Nah, tampilan 7 ketika ditekan ini ALTQ T7. Jika ia menekan tombol tekan selesai dari T5,
ya, dia akan kembali ke T1 ya. Jadi awalnya memang dari T1 ini rancangannya, nanti bisa berkembang lagi, ditambahkan lagi. Nah, ini konsep jaringan semantik tampilannya. Ya, kemudian untuk konklusinya atau kesimpulan, antarmuka adalah konsep sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Kedua, program aplikasi dibagi menjadi kategori. Dua kategori, yaitu program aplikasi untuk keperluan khusus atau special purpose software, dan untuk keperluan banyak pengguna, general purpose software. Kemudian urutan perancangan antarmuka ada beberapa, yaitu pertama pemilihan ragam dialog, selanjutnya perancangan struktur dialog, format pesan, penanganan kesalahan, dan struktur data. Ya baik, dari pemaparan yang sudah diberikan, kita cukupkan dulu. Apabila ada hal yang ingin ditambahkan ya, bisa juga mencari atau mendapatkan dari sumber referensi yang lain. Dan bila ingin berdiskusi ya, kita bisa berdiskusi di Classroom atau bisa juga di media yang lain. Baik, untuk khilafnya mohon dimaafkan. Untuk materinya semoga bermanfaat untuk Anda semua. Semoga selalu dilimpahi dengan kebaikan dan rezeki yang melimpah. Oke, di pertemuan sesi 7 ini saya sampaikan terima kasih karena sudah mengikuti dari sesi yang pertama ya, sesi pertama dari pengantar, kemudian faktor manusia, kemudian teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya hingga pertemuan ke-7 ini. Jadi kalau dikonversi dalam bentuk perkuliahan ya, misal di perkuliahan di kampus itu sudah 7 pertemuan, artinya sudah setengah semester. Maka apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, jangan sungkan untuk disampaikan ya, karena sudah setengah semester, dan selanjutnya akan ada evaluasi ya, biasanya ada UTS. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk khilaf-khilafnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Saya Lili Purnawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.